Kala itu seorang anak laki-laki bernama Ali tengah memperbaiki sepatu lusuh milik adiknya di sol sepatu. Ali mendengar adalah seorang anak yang berasal dari keluarga tak mampu, yang setiap harinya harus membantu pekerjaan ibunya, termasuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Saat membeli kentang titipan ibunya, Ali menaruh sepatu adiknya di depan toko. Karena sang ibu sudah terlalu banyak ngutang, akhirnya pemilik toko pun menyuruh Ali untuk mengambil kentang di bawah meja yang kondisinya sudah tak layak. Saat sibuk memilih kentang, seorang rongsokan keliling datang dan gak sengaja mengambil sepatu milik adiknya. Ali yang menyadari sepatu adiknya menghilang, seketika langsung mencarinya hingga dengan perasaan takut, ia pun kembali ke rumahnya. Dan di sana ia tak sengaja mendengar ibunya yang terlibat pertengkaran dengan pemilik kontrakan karena sudah menduga uang selama 5 bulan. Sementara di dalam, adiknya yang bernama Zara sudah menunggu kepulangan sang kakak. Awalnya ia terpaksa berbohong, namun Zahra hendak melihat sepatunya. Ia pun langsung mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui itu, Zahra pun langsung sedih karena tanpa sepatu ia tak akan bisa pergi ke sekolah. Sang kakak pun berjanji akan menemukan sepatunya dan meminta Zara untuk tidak mengadu kepada ibunya karena ia tahu bahwa ibunya sedang tidak memiliki uang. Kemudian diam-diam ia kembali mencari sepatu adiknya di depan toko tadi. Namun lagi-lagi si pemilik toko memengeki Ali dan mengusirnya. Malamnya, sang ayah terlihat sangat marah dengan pemilik kontrakan karena selalu menagih uang sewa dengan kasar. Belum lagi kondisi kesehatan istrinya yang tak memperbolehkan ia bekerja terlalu keras. Alhasil sang ayah maupun memarahi Ali karena tidak membantu pekerjaan ibunya. Sarah yang masih penasaran dengan nasib sepatunya, diam-diam ia menulis sebuah surat untuk Ali agar percakapan mereka tidak diketahui oleh orang tuanya. Ali yang tidak mau menyusahkan orang tuanya menyarankan Zara untuk bergantian memakai sepatu kakaknya karena kebetulan jam sekolah mereka berbeda. Setelah itu, agar adiknya tidak marah, Ali pun memberikan hadiah pensil baru untuk adiknya. Keesokan harinya, Zahra pun terpaksa memakai sepatu milik kakaknya. Awalnya ia nampak sangat malu karena ia harus memakai sepatu laki-laki yang sangat kotor dan kelonggaran. Sementara semua temannya memakai sepatu perempuan. Namun hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk belajar. Dan saat jam pulang sekolah, Zahra harus berlari sekuat tenaga agar kakaknya tidak terlambat sekolah. Setelah sampai di sebuah gang, mereka segera bertukar sepatu. Namun sayangnya, meski sudah mati-matian berlari, Ali tetap terlambat sekolah. Beruntung guru yang mengetahuinya membiarkannya. Sepulangnya dari sekolah, Zahra yang lagi nyuci piring mengeluh pada sang kakak bahwa ia tak akan memakai sepatu kakaknya lagi yang sangat kotor itu. Untuk menghibur adiknya, Ali pun mengajaknya untuk
Setelah selesai, terlihat teman Ali yang mengajaknya untuk bermain sepak bola. Namun Ali menolak dengan alasan bahwa ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Padahal ia menolak karena satu-satunya sepatu yang ia miliki tengah dicuci. Malam harinya saat hujan datang, sang adik khawatir jika sepatunya akan basah. Jadi diam-diam ia membangunkan kakaknya untuk mengangkat sepatunya. Dan keesokannya saat Zara berangkat ke sekolah, ia hanya bisa melihat-lihat sepatu yang terpajang di toko sepatu. Hari itu Zahra yang sedang ujian terpaksa harus menyelesaikan semua soal ujian agar kakaknya tidak terlambat lagi. Namun saat ia berlari sekuat tenaga, tiba-tiba sesampainya di gang sambil menangis, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan, karena kelonggaran. Karena itulah Zahra tak mau lagi memakainya. Dan sang kakak meminta Zahra untuk memaklumi kondisinya sekarang. Karena sang ayah tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu untuknya. Dengan terpaksa, Ali pun harus memakai sepatu basah itu ke sekolah. Namun setibanya di sekolah, ia langsung mendapat teguran dari salah satu guru untuk tidak terlambat sekolah lagi. Meskipun terlambat, Pak Guru tetap mengizinkan Ali untuk mengikuti kelas. Karena meskipun berasal dari keluarga tak mampu, Ali termasuk siswa yang pintar, sopan dan rajin belajar. Terbukti hari itu Ali mendapat nilai tertinggi dari para siswa yang ada di kelasnya. Dan sepulang dari sekolah, saat melihat adiknya yang masih marah, ia pun memberikan hadiah sebuah pena yang ia peroleh dari gurunya berkat nilainya yang bagus. Keesokan harinya, saat di sekolah, Zahra masih malu dengan sepatu butut kakaknya itu. Memperhatikan sepatu milik teman-temannya, dan tanpa sengaja ia melihat seorang anak yang memakai sepatu yang sama persis dengan sepatunya yang hilang. Untuk memastikan bahwa itu adalah sepatunya, saat jam istirahat ia sengaja mendekati anak tersebut. Bahkan ia sengaja mengikuti anak itu untuk mengetahui alamat rumahnya. Namun hal ini membuat kakaknya lagi-lagi terlambat sekolah, hingga sang kepala sekolah terpaksa mengusirnya karena sudah tak percaya dengan alasan Ali. Beruntung seorang guru membela Ali dan mengizinkan Ali untuk mengikuti kelas. Sepulangnya dari sekolah, Zahra mengajak kakaknya untuk mengambil sepatunya. Anak itu bernama Roya yang terlihat tengah mengantar ayahnya yang buta untuk berjualan. Saat itu melihat kondisi keluarganya dengan air mata yang tertahan, akhirnya Zahra mengikhlaskan sepatunya. Suatu malam saat sang ayah membantu acara di masjid, temannya memberikan peralatan berkebunannya yang sudah tak terpakai. Dengan alat kebun itu, sang ayah pun mengajak Ali untuk mencari uang tambahan dengan pergi ke kota menggunakan sepeda. Entah berapa pintu yang sudah mereka tawarkan, namun pada hari itu tak ada satupun yang menerima jasa berkebun mereka.
hingga H. Saat mereka sudah mulai putus asa, tiba-tiba seorang kakek beserta cucunya memanggil mereka untuk merawat kebunnya. Di sana sang kakek memasrahkan kebunnya pada sang ayah, dari mulai menanam bunga hingga menyirami pohon. Sementara Ali harus menemani sang cucu untuk bermain. Setelah pekerjaannya selesai, betapa senangnya sang ayah saat mendapatkan bayaran yang sangat-sangat banyak, uang paling banyak yang pernah ia pegang. Sambil mengayun sepedanya, sang ayah berjanji akan membelikan sepatu baru untuk Ali dan juga Zahra. Namun lagi-lagi mereka harus mengalami kemalangan karena alhasil uang hasil berkebun mereka pun seketika habis untuk biaya berobat dan sewa pickup. Belum lagi sepeda sang ayah yang terlihat rusak akibat kecelakaan tadi. Di rumah, Ali tak sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya perihal keadaan keuangan mereka yang tak kunjung membaik. Seperti biasa, sepulang sekolah, Zahra harus berlari agar kakaknya tidak terlambat. Namun saat itu, pena hadiah dari kakaknya tak sengaja jatuh dan ditemukan oleh Roya. Beruntung keesokan harinya, Roya segera mengembalikannya peta tersebut, yang membuat Zahra terlihat senang. Singkat cerita, Roya dan Zahra menjadi teman semakin dekat, hingga suatu hari saat Zahra melihat sepatu baru Roya, ia menanyakan kemana sepatu lamanya, yang ternyata sudah dibuang. Mendengar itu, Zahra pun jadi sedih. Namun ia sadar bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan hari-hari berikutnya, Ali dan Zahra harus terus bergantian memakai sepatu. Masing-masing dari mereka harus berlari sekuat tenaga. Zahra harus berlari memberikan sepatu pada kakaknya, dan sang kakak harus berlari sekuat tenaga menuju sekolah agar tidak terlambat. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk meringankan beban orang tua mereka. Hingga suatu hari di sekolah Ali, saat guru mengumumkan tentang lomba lari, Ali sengaja tak mendaftar karena kondisi sepatunya yang sangat tidak memungkinkan. Namun setelah mengetahui bahwa juara ketiga akan mendapatkan hadiah berupa liburan seminggu dan sepasang sepatu, ia pun segera mendaftarkannya diri. Namun guru olahraganya menolak dan mengatakan bahwa pendaftarannya sudah ditutup. Dengan berlinangan air mata yang tak bisa tertahankan lagi, ia pun memohon pada gurunya untuk mengikut sertakan namanya. Ia berjanji bahwa ia akan menang dalam perlombaan tersebut. Dengan harapan yang besar, ia pun menunjukkan kecepatan berlarinya yang setiap hari ia lakukan, yang membuat sang guru kagum dan mau mendaftarkan namanya. Sepulangnya dari sekolah, Ali segera mengabarkan kabar gembira ini pada sang adik. Di sana Ali berjanji akan mendapatkan juara ketiga, agar adiknya bisa mendapatkan sepatu baru. Dan mengetahui hal itu, sang adik pun senang bukan main. Akhirnya hari perlombaan itu pun tiba. Dan betapa terkejutnya Ali melihat peserta yang begitu banyak, ditambah lagi semua saingannya memakai sepatu yang layak. Sedangkan dia rasanya tak mungkin jika ia bisa menjadi juara.
Namun hal itu tidak mematahkan semangat Ali untuk mendapatkan juara 3 demi sepatu adiknya. Selama lomba dimulai, yang ada di pikiran Ali hanyalah sepatu untuk sang adik. Ali nggak mau jika adiknya harus terus-terusan berlari saat pulang sekolah. Ali nggak mau adiknya mau lagi karena harus memakai sepatu miliknya yang sudah butut dan juga kelonggaran. Ia terus berjuang dan mempertahankan posisi ketiganya demi sepatu yang akan diberikan pada adiknya. Namun tiba-tiba Namun hal itu tidak mematahkan keinginan dan semangat Ali demi mendapatkan sepatu baru untuk adiknya tercinta. Saat menjelang garis finish, Ali terus berlari dan mengenang masa-masa bersama adiknya hingga dan ternyata bukan juara 3. Ali malah mendapatkan juara 1 yang membuat kepala sekolah beserta guru olahraganya sangat bangga dan juga senang. Namun tidak dengan Ali. Ia merasa sangat kecewa karena ia tidak bisa menepati janjinya pada adik tercintanya. Di rumah, sang adik yang dengan semangat menunggu kehadiran kakak harus menelan kekecewaan saat melihat kakaknya pulang tanpa membawa sepasang sepatu. Ia pun meredam kakinya yang dipenuhi luka sambil tertunduk, menyesal sebelum lagi sepatunya yang sekarang sudah benar-benar rusak. Namun kekecewaan dan kesulitan yang mereka alami akan berakhir dengan kesenangan dan juga kemenangan. Karena ternyata di hari yang bersamaan, sang ayah telah membelikan masing-masing sepatu baru untuk Ali dan juga Sarah.